Oke, halo. Mungkin ini apa cahayanya nggak terlalu nganu banget, tapi anyway, ini aku nggak tahu lagi ngapain sebenarnya. Eh, aku ada sebuah apa namanya rencana buat bikin ini laptop lamaku buat apa tadi ya kayak komputer kedua ya technically iya, cuman home lab kecil-kecilan gitu. Walaupun ini sebenarnya juga pakainya Pentium M, jadi udah tua banget ini, laptop udah 20 tahunan. Dan ya, long story short, aku cukup kecelik. Gak, intinya gak sesuai harapan sih. But first thing, ini sekarang udah jam 11, aku sebenarnya harus masih mulai buat yang saya ini dulu sebisa aku malam ini. Dan mumpung kebetulan aku masuknya espresso tadi sore bikin masih ada di kapot kayak mau tambahin, tapi nggak tak jadi nanti kan langsung itu kayak masih ada 200 gram espresso langsung nggak gitu sekali itu. Bismillah. Jadi ini gelas, ini kapot. Nah, guys, ini masih ada espressonya, ada sedikit air juga campuran. Kayaknya 200 gram sih ini, soalnya tadi enggak 200 gram ini udah tak kurangin sih, soalnya tadi aku juga udah, kan aku biasa bikin ini 275 gram airnya, tadi udah keluar sekitar 100-an gram, berarti ini 170-an gram espresso. Betul. Aku udah bikin udah tadi sore. Ya, sudah. Ah, oh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hmm. Hmm. You should try that. You should try that. Oh, ya Allah. Original gimana? Anyway, kita balik lagi ke topik ya. Kasihan topik. Jadi gini, aku kayaknya punya desktopku sekarang yang udah sekitar 4 tahunan ini ya. Dan ini adalah pertamaku yang aku pertama kali miliki sejak SMA kelas 11, kelas 2. Ya karena gak ada yang pakai di tempatnya Simba, jadi tak pakai sendiri. Bertahan sampai pas aku semester 1 kuliah ini masih tak pakai, cuman kan ya gara-gara ya orang gila mana yang mau pakai pakai Zoom atau at least buka Google Classroom pakai ini, gila lemot lemot banget ini buat browsing tuh nggak bisa sebenarnya, apalagi buat Zoom ya kan berat banget. Tapi at least ini sebenarnya kalau secara penggunaan, kalau dibuat secara spesifik ke hal tertentu itu masih bisa, misalnya kan buat multimedia ya mungkin, kalau musik oke lah, cuman kalau video paling masih perlu di encode ulang biar bisa jalan di sini, soalnya ini kan juga ini layarnya cuman 1280 kali 800, jadi kan resolusinya kecil banget, jadi nggak perlu kayak 1080p apalagi 4K, nggak perlu kayak gini. Dan itu perlu diturunin lagi biar pas ke sini. Tapi ya itu kalau misalkan bisa kayak gitu 720p itu lancar gitu kan. Ya mungkin multimedia masih cocok, main game masih cocok, walaupun nggak semua game ya. Crysis, nah tapi ya seenggaknya kayak aku masih main Age of Empires 1 sama 2 di sini.
GTA San Andreas ya. Ya cuman aku sebenarnya juga nggak sering banget sih main game di sini, tapi ya somehow ini laptopnya cukup bagus karena ini bahkan ya DAC-nya itu DAC DAC outputnya itu lebih bagus daripada ini beneran. Jadi kemarin aku sempat nyoba buat nyetel beberapa koleksiku yang lossless ya, bagus sih suaranya. Nah kembali ke sekarang, aku rencana mau pakai ini pertama ya antara buat jadi media center gitu ya, mungkin bisa tak manfaatin mejanya ini komputerku ini yang bakal ke belakang. Ini kan meja aku di warung ini kan, ini ada lacinya, kemarin sempat tak taruh sini laptopnya itu, kasih taruh sini, monitor kan di sini, jadi kan apa nggak penuhin space kayak aku punya ini case-nya yang buat desktop sekarang. Terus ya lancar-lancar aja sih ya, cuman ya karena emang nggak powerful banget ya, jadi cuman buat media center doang, main game udah. Produktivitas pun apa ya, mungkin kalau buat ngetik gitu ya masih bisa jelas ya, ngetik kan. Paling aku belum sempet nyobain install Obsidian soalnya ini juga aku pakai Windows XP sekarang. Ya pakai Windows XP soalnya penggunaan HP kan kecil banget itu ya, cuman 200-an MB ini, cuma 200-an MB. 158 MB ini pas idle. Padahal aku total RAM yang tak punya sekarang ini 4 GB kan ya, maksimumnya prosesor 32 bit kan nganu cuma 4 GB kalau RAM tuh ya. Mau lebih itu harus 64 bit. Masih 32 bit. x86. But anyway, balik ke topik lagi. Gini, aku rencananya itu mau apa namanya? Ini kan sekarang udah ada harddisknya 160 GB dan itu rencananya mau kayak tak folder sharing gitu, jadi dari sini ke sini. Aku udah beli kabelan baru soalnya kayaknya aku emang nggak punya kabelan di rumah, nggak punya kabelan serep. Aku udah beli baru datang tadi, udah tak coba, tapi sayangnya aku masih belum bisa figuring out gimana caranya biar bisa sharing antara ini sama ini, entah dari sini atau dari sini. Masih belum bisa tahu caranya ya. Aku udah ngikutin sesuai instruksi tapi tetap aja masih nggak mau jalan, atau mungkin ya gara-gara ini Windows 11 dan ini Windows XP kan gapnya jauh banget gitu kan ya, gapnya jauh banget, jadi otomatis nggak langsung, intinya langsung. Mungkin kalau ini aku pakai Windows 7, ini bisa pakai Windows 7, Windows 8 bisa, Windows 10 yang awal-awal sebelum sebelum anniversary update kalau nggak salah. Build yang awal-awal tuh ini masih bisa bahkan. Cuma untuk bilang medalik lemot banget. Like I swear lemot banget. Nggak recommended kalau pakai Windows 10 di sini. Like Windows 10 itu rilis 2015-an kan, 2015-an. Sedangkan ini laptop 2004. Selisih 11 tahun, jadi otomatis ya auto delik. Dan ya karena ini sendiri juga secara CPU-nya itu nggak terlalu powerful, jadi ya it is what it is. Cuman kayaknya kalau misalkan aku nanti upgrade ke Windows 7 ya, ini masih Windows XP, mungkin kayaknya masih bisa komunikasi antara kedua ini. Tapi ya dengan buktinya ini aku tadi udah nyoba, udah tak pasin ini static IP-nya berapa, kayaknya kalau soal workgroup kayaknya nggak perlu nggak perlu di set sebenarnya. Soalnya kan kalau biasanya by default itu kalau kita nggak punya workgroup kita bakal di-assign ke workgroup. Dan ini workgroup harusnya ya dua-duanya bisa ngobrol satu sama lain kan, cuman ini nggak bisa ya, nanti di situ. Dan tadi juga sempat
aku juga beli yang namanya VGA Switch. Dan ini buat apa namanya, buat masukin satu dua in apa input. Jadi input dari ini sama ini jadi satu, dan ini outputnya bakal ke satu monitor barengan ini. Jadi nanti ya walaupun emang nggak bisa barengan gitu, tapi kan bisa gantian dua-duanya. Sebenarnya di apa namanya, di e-commerce itu juga ada yang 4 malahan, cuman aku nggak ngambil itu. Tapi gini, kan aku juga harus beli kabel VGA nya, udah datang tadi. Cuman ternyata dugaanku bener, kalau misalkan kabel VGA nya itu murahan, itu apa namanya, outputnya jelek banget. Tadi aku udah nyoba, outputnya ada yang ghosting, terus nggak bisa widescreen bahkan. Jadi buat kayak apa 1366 by 768 ya, yang normalnya kayak gini kan 16:9, yang ukuran kayak gini ada plus sedikit gitu kan ya, itu nggak normal itu di opsinya. Entah dari apa, dari sini sama sini itu nggak bisa normal. Ini bahkan lock 4:3 terus. Ini ada yang 16:9, 16:10 juga ada, cuman sayangnya outputnya itu jadi jelek banget. Maksudnya dari apa namanya, dari motherboardnya sendiri kan, ini aku iGPU makanya bawaannya CPU nya AMD. Itu dari grafis apa kan, kalau kesah tinggal kerjanya gini rame. Kalau kesah apa ya, dari IGP nya sendiri itu nggak bisa menampilkan balik gambarnya dengan benar. Entah apa ya, itu karena salah kabel VGA nya sendiri sih. Yang tak beli tadi ini, kalau dibanding sama kabel VGA yang aku dapat dari monitorku ini lebih tipis, lebih kecil nganunya kabelnya ya, lebih 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 tipis, lebih kecil. Dan aku juga cukup meragukan ini mold yang buat jadi apa, jadi pembalutnya ini, colokannya itu meragukan, soalnya ini juga ada yang nggak rapi. Tapi intinya ini kabelnya kecil banget, udah sas banget gitu kan ya, ternyata pas dicolok outputnya jelek. Bahkan ya kalau ini pertama, yang kalau dari sini ini tadi cuma mentok 1024 kali 768, emang garis vertikalnya bener, tapi garis horizontalnya ya itu mentok 4/3. Nah pas di sini sebenarnya tadi udah bisa sampai 1400 kali 900, tapi kan itu otomatis berapa itu, nggak 16/9 kan. Jadi ya intinya gitu, jelek banget. Dan apa namanya, kalau di nganu tadi aku ngecek di apa namanya Radeon software, di kontrol panelnya itu dia nggak bisa GPU scaling, nggak bisa GPU scaling. Kabel USB nya dia nggak bisa GPU scaling, dan otomatis kan nggak bisa ngereplika apa yang bisa dilakukan oleh kabel VGA bawaannya nganu kan. Tapi ya gimana lagi, wong apa namanya, analog signal, it's just kind of like that I guess. Tapi ya udah jadi pelajaran, sekali ketelik. Tapi ya masuk ketelik di nganu sih ya. Tapi ya ini gitu, aku sekarang mungkin nggak terlalu fokus ke yang apa namanya, masalah bisa manfaatin ini. Jadi ini awalnya emang aku pengen nggak pakai monitor sekarang. Ini monitornya sebenarnya udah tak copot, ini tak sandarin ke
dan ini sebenarnya juga nggak nganu kemana-mana, ini cuman nyambung aja ke apa kabelnya kabelnya monitor ini langsung nyambung ke motherboardnya, cuman tak doang, nggak perlu tak screw soalnya emang enselnya udah rusak. Dan apa namanya, kalau misalkan aku nggak perlu pakai monitor kan bisa tak masukin sini, apa kalau gitu kan jadi aksesnya gampang, aku nggak perlu sampai butuh tempat lagi. Saya ini jujur ya, aku duduk di warung ini buat meja ini sama meja ini, aku ada 2 meja. Awalnya cuma 1 meja ini doang, tapi aku tambahan 1 meja lagi gara-gara ada aku punya printernya lagi di dalam sih, soalnya ya karena buat lagi ini kan. Ya susah men. So, nanti ya mungkin gitu ya, aku bakal nyoba, mungkin aku bakal install Windows 7 habis video ini selesai, sembari upload kan. Dan ya itu semua aja, thank you yang udah nonton. Mungkin bakal follow up lagi di kemudian hari kalau udah kelar urusannya. Oh ya, ini entah di tahun baru 2030 saja ya. Literally kalau mungkin kalian lihat video ini besok tanggal 30, otomatis lusa udah tahun baru. Dan aku sendiri juga masih banyak banget hal yang belum kelar, entah itu skripsi atau proyek yang lainnya. Malah aku nambah proyek baru lagi, padahal aku juga masih punya proyek lain yang belum kelar. Gitulah gue. Thank you yang nonton, bye.